artificial intelligence gak sih, atau sering banget disingkat dengan kata AI. Jadi AI itu adalah sebuah sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan untuk seperangkat sistem komputer ataupun mesin lainnya bekerja ataupun berpikir selayaknya manusia. Sistem yang dibekali teknologi AI dipercaya dapat bekerja secara efektif ataupun efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oh iya, dan juga dalam waktu singkat, berbagai platform yang dibekali oleh kecerdasan buatan ataupun kecerdasan AI mulai banget bermunculan nih guys. Salah satu contohnya adalah ChatGPT. Adalah ChatGPT yang sering mungkin kalian gunakan setiap harinya. Hai guys, FYI, AI ini mampu bekerja tanpa henti, yang artinya jika dibandingkan dengan manusia yang hanya mampu bekerja 4-8 jam per hari, AI mampu beroperasi selama 24 kali 7 tanpa henti. Sistem AI secara umum yaitu dengan menggabungkan kumpulan data dengan ilmu komputer. Untuk sistem kerjanya, AI menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melatih dan menulis algoritma pembelajaran mesin. Model belajar AI ini berdasarkan dari pembelajaran kognitif seperti penalaran, pelajaran, dan koreksi diri. Oke guys, selanjutnya dalam AI itu terdapat 5 komponen dasar, yaitu adalah yang pertama pembelajaran, kedua adalah penalaran, yang ketiga adalah pemecahan masalah, yang keempat persepsi, dan yang kelima adalah bahasa. Ini 5 komponen ini sangat penting agar kita bisa mendapatkan informasi atau data yang kita inginkan dari AI tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran itu maksudnya AI sudah memiliki banyak informasi, banyak sekali data-data yang ia miliki, kemudian sudah dicari data yang kita inginkan. Kemudian dalam penalaran itu setelah dia mendapatkan informasi, kemudian AI akan menalar atau menarik kesimpulan, membuat pernyataan dari data-data itu. Kemudian problem solving. Dari problem solving itu AI akan memilih lagi mana data-data yang lebih valid, yang lebih bagus, yang lebih terakreditasi. Selanjutnya yang keempat adalah persepsi. Jadi setelah AI memiliki informasi atau data-data yang sebelumnya, dalam persepsi ini AI akan menginterpretasikan, akan memberikan persepsi dari informasi-informasi yang sudah ada tadi. Yang kelima adalah bahasa. Dalam bahasa ini ya ketika kita awal menggunakan bahasa Indonesia, AI akan memunculkan bahasa Indonesia. Kemudian kita memunculkan bahasa Inggris atau bahasa yang lain akan memunculkan bahasa yang kita inginkan itu. Nah, jadi inilah 5 komponen dasar dari AI ini. Kelebihan Artificial Intelligence. 1. Kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat. Bahkan dalam jumlah yang sangat besar, hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Kedua, efisiensi tinggi. Dengan kecepatan proses yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini juga membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang seperti manufaktur, logistik, dan penerbangan. Ketiga, pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang menjadi lebih cerdas seiring waktu berjalan. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mempengaruhi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Kekurangan AI. 1. Ketergantungan pada data. 2. Keterbatasan pemahaman konteks. 3. Keamanan dan privasi. Dan yang keempat, pergantian pekerjaan manusia. Yang pertama, ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Yang kedua, keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data.
Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, pergantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi proses lapangan pekerjaan tertentu. Pun contoh AI pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada search engine, asisten virtual, marketplace, mobile banking, streaming, GPS, online translator, iklan digital. Berikut sedikit penjelasan dari contoh AI. Yang pertama ada asisten virtual. AI digunakan untuk melakukan perintah suara dan memberikan informasi seperti aplikasi Siri, Google Assistant, dan Alexa. Yang kedua ada search engine. AI digunakan untuk mesin pencari seperti aplikasi Google, Yahoo, dan Bing. Ketiga ada streaming. AI digunakan untuk merekomendasikan film dan musik berdasarkan preferensi pengguna. Contoh aplikasinya ada Netflix, Spotify, dan lainnya. Yang keempat ada mobile banking. AI digunakan untuk memberikan layanan perbankan secara personal seperti rekomendasi keuangan dan pengelolaan risiko. Yang kelima, marketplace. AI digunakan untuk kemudahan dalam berbelanja. Contoh aplikasinya seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lainnya. Yang keenam ada GPS. AI digunakan untuk petunjuk arah dalam perjalanan. Yang ketujuh ada iklan online. AI digunakan untuk menciptakan iklan yang lebih menarik. Yang kedelapan online translator. AI digunakan dalam aplikasi penerjemah online untuk berbagai bahasa seperti Google Translate. Mempersiapkan masa depan dengan kecerdasan AI melibatkan pemikiran strategis, mampu beradaptasi dan fokus dalam memanfaatkan potensi AI untuk mendorong inovasi dan mengatasi tantangan sosial. Berikut beberapa langkah untuk mempertimbangkan penting untuk persiapan dan masa depan dengan AI. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, manajemen dan keamanan data. Yang ketiga, AI yang etensis dan bertanggung jawab. Yang keempat, integrasi dan bakat AI. Yang kelima, inovasi dan budaya.